Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 23252001, kelas TIA, semester 5, mata kuliah keamanan jaringan. Membuat video terkait software attack. Di sini saya memilih LAN attack. Oke, lanjut ke presentasinya. Oke, pada presentasi ini saya akan membahas salah satu bentuk serangan cyber, yaitu LAN attacks. LAN attacks termasuk dalam kategori software attack dan merupakan bagian dari serangan denial of service atau DOS. Pembahasan akan dimulai dari pengertian serangan cyber, klasifikasi serangan, mekanisme LAN attack, studi kasus di Indonesia, hingga cara penanganannya. Pengertian serangan cyber. Serangan cyber adalah tindakan yang dilakukan untuk menyerang sistem komputer, server, atau jaringan dengan tujuan mengganggu, merusak, atau menghentikan layanan. Serangan ini dapat menyebabkan layanan tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sah. Salah satu bentuk serangan cyber yang sering terjadi adalah denial of service, yaitu serangan yang bertujuan membuat sistem tidak dapat diakses. Klasifikasi serangan cyber. Serangan cyber dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Ada serangan yang menargetkan kapasitas jaringan, ada yang mengeksploitasi kelemahan protokol, dan ada pula yang memanfaatkan kelemahan pada perangkat lunak atau sistem operasi. Dalam presentasi ini, fokus utama adalah serangan yang termasuk dalam kategori software attacks. Yang pertama yaitu kapasitas jaringan, serangan yang membenjiri jaringan. Yang kedua, kelemahan protokol, serangan yang mengeksploitasi celah dalam protokol komunikasi. Dan yang ketiga yaitu software attack, serangan yang memanfaatkan kelemahan perangkat lunak atau sistem operasi. Software attack merupakan jenis serangan yang memanfaatkan celah atau kesalahan pada perangkat lunak dan sistem operasi. Serangan ini tidak selalu membutuhkan lalu lintas jaringan yang besar, tetapi cukup dengan memanfaatkan kesalahan logika sistem. Beberapa contoh software attack adalah LAN attacks, ping of death, dan there are drop attacks. Pengertian LAN attacks. LAN attack adalah salah satu jenis serangan denial of service yang dilakukan dengan cara mengirim paket TCP palsu ke server target. Paket tersebut dibuat dengan alamat IP sumber dan alamat IP tujuan yang sama. Akibatnya, server akan mencoba merespon paket tersebut ke dirinya sendiri, sehingga menimbulkan gangguan pada sistem. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu paket send atau computer send corrupted TCP packet ke idential IPS atau source and destination IP match, terus ke server loop, server attempt to respond to itself, dan terus ke DOS effect, resource consumer service disrupted. Mekanisme LAN attacks. Serangan LAN attack dimulai ketika penyerang mengirim paket TCP palsu ke server target. Karena alamat IP sumber dan tujuan sama, server akan memproses paket tersebut dan mencoba memberikan respon ke dirinya sendiri. Proses ini terjadi secara berulang dan menyebabkan penggunaan sumber daya sistem meningkat drastis hingga server menjadi tidak responsif atau mengalami crash. Penyerang mengirim paket palsu, paket TCP dengan IP sumber dan tujuan yang sama dikirim ke server. Yang kedua, server memproses paket. Server mencoba merespon paket ke dirinya sendiri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya. Proses berulang menyebabkan penggunaan CPU dan memori melonjak. Dan yang keempat, server tidak responsif atau crash. Sistem menjadi tidak dapat diakses atau berhenti beroperasi. Dampak LAN attacks. Dampak dari LAN attack sangat merugikan server, dapat mengalami hang atau berhenti beroperasi sehingga layanan yang disediakan tidak dapat diakses oleh pengguna. Kondisi ini dapat mengganggu operasional organisasi, menurunkan kepercayaan pengguna, serta menimbulkan kerugian baik secara teknis maupun reputasi. Gangguan operasional, layanan tidak dapat diakses, menghentikan bisnis. Kerugian teknis, server hang atau crash, memerlukan perbaikan. Penurunan kepercayaan, pengguna kehilangan kepercayaan terhadap layanan, kerugian reputasi, citra perusahaan atau organisasi tercoreng. Studi kasus Indonesia, yaitu website DPR RI. Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah gangguan pada website resmi DPR RI. Situs tersebut beberapa kali mengalami gangguan akibat serangan cyber dan lonjakan trafik mencurigakan. Akibatnya, website tidak dapat diakses oleh masyarakat dan harus dimatikan sementara untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Studi kasus di Indonesia yang kedua, lembaga penjamin simpanan. Studi kasus berikutnya terjadi pada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Dalam waktu singkat, LPS menghadapi miliaran serangan cyber yang membanjiri sistem jaringan. Serangan ini termasuk dalam kategori denial of service
dan menunjukkan bahwa institusi keuangan merupakan target utama serangan cyber. Studi kasus di Indonesia, serangan DDoS nasional. Selain kasus individu, Indonesia secara nasional juga menjadi target serangan cyber dalam skala besar. Tercatat ratusan miliar serangan DDoS terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Serangan ini menargetkan beberapa sektor penting seperti pemerintahan dan keuangan, sehingga berpotensi mengganggu layanan publik secara luas. Penanganan land attacks. Untuk mencegah dan menangani land attacks diperlukan langkah pengamanan yang baik pada sistem dan jaringan. Sistem harus selalu diperbarui agar tidak memiliki celah keamanan lama. Selain itu, pengamanan jaringan perlu dilakukan agar paket mencurigakan dapat difilter serta aktivasi jaringan dapat dipantau sehingga serangan dapat dideteksi lebih awal. Pembaruan sistem. Selalu perbarui sistem untuk menutup celah keamanan. Pengamanan jaringan. Filter paket mencurigakan dan pantau aktivitas jaringan. Deteksi dini. Pantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi serangan lebih awal. Kesimpulannya, land attacks yaitu serangan DDoS yang menggunakan paket TCP palsu dengan alamat IP sumber dan tujuan identik. Dampaknya menyebabkan server kehabisan sumber daya, gangguan layanan, dan berpotensi crash. Studi kasus, Indonesia telah mengalami serangan cyber signifikan pada institusi pemerintahan dan keuangan. Pencegahan memerlukan pembaruan sistem berkala, pengamanan jaringan yang kuat, dan deteksi dini ancaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.